Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat podcast Dwi Tunggal, kembali lagi bersama kami podcast Dwi Tunggal, pelajar bertanya, pelajar bicara. Bersama saya Habib Zain Al-Dafa dan Alia Ansihari hingga 30 menit ke depan. Langsung dari Habib Siar, podcast perguruan Dwi Tunggal. Pada episode kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Kepala Sekolah SMP Dwi Tunggal, yang ganteng dan berpawan yang ada di perguruan Dwi Tunggal. baik sahabat Dwi Tunggal, kita akan gali lebih jauh lagi tentang SMP Perguruan Dwi Tunggal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa kabar? Sehat alhamdulillah. Isti apa kabar Habib? Sehat Alhamdulillah, baik. Boleh Bapak perkenalan dulu, mungkin dari nama lengkap, umur, dan latar belakang pendidikan? Iya, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dengan anak kami yang hebat luar biasa khususnya di jurusan podcasting. Pada kesempatan yang baik ini, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia rahmat, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkomunikasi lewat podcast yang menjadi salah satu andalan di Yayasan Perguruan Kembangan Bawah. Perkenalkan saya Suryawan SPDI yang ini diamanahkan oleh Yayasan Perguruan Tunggal, Bapak Ketua Yayasan menjadi kepala sekolah di SMP Perguruan Tunggal Bawah. Kalau bicara umur nih, kata orang kan umur siapa yang tahu gitu. Jadi hal yang krusial untuk disampaikan, tapi yang penting masih muda. Masih muda. Bukan yang lain. Kemudian alamat saya sekarang tinggal di Desa Mangurjo, Kecamatan Bawah, dan mengajar tadinya di Perguruan Tunggal mulai tahun 2008 sampai sekarang. Alhamdulillah masih dipercaya sebagai tenaga pendidik di Yayasan Perguruan Tunggal Tanjung. Kalau boleh tahu Pak, beberapa lama Pak menjadi kepala sekolah? Kepala sekolah itu sebenarnya kan itu tugas tambahan sejak 2025, jadi 21 tahun. Apa yang melatar belakangi Bapak mengambil bidang pendidikan? Melatar belakangi kenapa dulu kuliahnya, belajarnya di bidang pendidikan. Pertama, memang basicnya banget. Basic saya itu mengajar mulai dari mengajar ngaji, mengajar les, kemudian tertarik di bidang pendidikan. Tentunya sekedar bisa memberikan sumbangsi, mengajarkan, mendidik, mengarahkan para generasi muda yang akan datang, itu adalah sebuah kewajiban bagi saya. Jadi guru di luar juga. Selama pengalaman Bapak mendidik, pengalaman apa yang paling berkesan? Pengalaman yang paling berkesan adalah melihat anak-anak peserta didik, melihat para siswa itu berhasil sesuai dengan cita-citanya, sesuai dengan skillnya, sesuai dengan bidangnya masing-masing saja. Itu sudah merupakan sebuah kepuasan tersendiri bagi saya sebagai barangkali juga itu yang dirasakan oleh banyak para guru gitu, melihat para murid-muridnya, siswa-siswanya itu berhasil saja. Nah, itu merupakan pengalaman yang sangat istimewa. Apa sih visi pribadi Bapak supaya bisa memimpin SMP? Visi dan misi itu tentunya menjawab tantangan dunia pendidikan hari ini, bahwa pendidikan itu harus berbasis karakter, tidak hanya mentok di bidang pengetahuan saja, tidak hanya mengarahkan menitikberatkan kepada keterampilan saja, namun bagaimana sikap, perilaku, karakter itu yang harus tertanam, terutama di usia dini. SMP itu kan usia-usia yang sangat rentan sekali dengan segala sesuatu yang bisa mengganggu proses belajar mereka, mengganggu sikap mereka, mengganggu disiplin mereka, mengganggu proses belajar mereka. Nah, barangkali itulah tentang. Jadi Bapak mementingkan pembentukan karakter. Iya, benar sekali.
perkembangannya sangat pesat. Bahkan hari ini masyarakat telah mengetahui untuk menjawab tantangan pendidikan sekarang bahwa Yayasan Perguruan Tinggi Tunggal Langit Nawa itu menjawab hal itu dengan apa? Salah satunya membuat media pembelajaran yang sangat hebat, sangat luar biasa sekali. Apa itu yang kamu rasakan sekarang? Bahwa kalian sekarang sudah memiliki media pembelajaran TV digital smart di kelas untuk menambah, memperkaya materi-materi dari Bapak Ibu guru. Kemudian kalian juga bisa bisa mencari dengan adanya TV smart itu. Kemudian teknologi. Kemudian sekarang lagi yang kalian rasakan juga adik-adik kalian, teman-teman kalian setelah pulang sekolah apa pulang terus? Enggak ya. Kita di Yayasan Perguruan Tunggal begitu bel pulang sekolah apa yang dilakukan? Semuanya ekskul. Bahkan kalian tahu sendiri ada berapa ekskul? Ada 19 ekskul dan semuanya aktif. Dan hebatnya lagi, Bapak tanya kepada Habib sama Adis. Gantian nih bertanya. Gantian bertanya nih. Kalian dipungut biaya tidak? Enggak, sekali. Ikut ekskul itu? Enggak. Itu adalah apresiasi terbesar yang harus kita berikan kepada Bapak Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Langit Nawa. Dalam rangka apa? Membangun life skill, keahlian kalian masing-masing. Ekskul itu hadir berangkat dari permintaan, berangkat dari keinginan, berangkat dari impian para siswa-siswi itu yang meminta itu sesuai dengan bakat dan potensi masing-masing. Kan kok ada ngajar dari 2008 ya bilangan. Apa keunggulan utama yang dimiliki oleh SMP dibanding sekolah-sekolah lain, Pak? Iya. Keunggulan itu di SMP terutama menjawab dari keinginan dan cita-cita yayasan adalah berinovatif. Harus inovatif. Pendidikan itu harus inovatif. Karena memang itulah yang bisa dirasakan oleh para siswa-siswi. Itulah yang lebih inovatif dan tentunya menyadari tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang superman, tidak yang super hebat. Tapi hari demi hari kita harus optimis dan inovatif dalam segala hal. Baik merangsang mereka supaya siswa-siswi adik-adik kalian itu inovatif, kemudian punya life skill dan punya karakter, sikap, perilaku, akhlak yang mulia itu lebih utama berarti. Pak, kamu bilang tadi Bapak lebih mementingkan pembentukan karakter daripada pengetahuan. Menurut Bapak nih, seberapa penting peran sekolah dalam membentuk karakter siswa? Ya, tentunya pembentukan karakter. Karakter itu kan memang menjadi modal dasar. Bahwa bahkan di dalam Islam itu Nabi mengatakan al-adab fauqa ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Artinya apa? Tidak menyampingkan ilmu pengetahuan, tapi apalah artinya kamu berilmu, apalah artinya kamu hebat, tapi kamu tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai karakter, tidak mempunyai sopan santun, tidak mempunyai etika terhadap siapa? Tua, guru, terhadap siapa lagi? Kepada guru, kepada teman sesama, tidak menghargai orang lain atau menghargai yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Kira-kira apa hal yang bisa Bapak untuk siswa-siswi di sekolah ini? Iya, tentunya sama seperti harapan Bapak Ibu gurumu yang lain, bahwa semua fasilitas, semua sarana prasarana, semua yang disajikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Tunggal ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian tundalah itu. Apa yang harus ditunda? Kesenangan. Ditunda apalagi?
fashion kalian, sesuaikan dengan kalian sebagai siswa-siswi. Kemudian apa? Setelah fashion, tantangan terbesar itu hari ini ada 3 F kalau Bapak istilahkan. F apa tuh Pak? Pertama fashion, Fashion. kedua fashion itu kan berarti style. Style. Sekarang anak remaja sekarang, mohon maaf, dari segi rambutnya, stylenya sudah berbeda, tidak layak seperti pelajar. Kemudian yang kedua, apalagi pakaian, ya kan? Fashion pakaian itu gayanya luar biasa. Kalau anak zaman sekarang itu kalian bilang kan, gaya selangit, ekonomi sulit, ya kan? Itu sesuai gaya elit, ekonomi sulit, itu yang terjadi. Katakan gengsi. Ya, gengsi. Kemudian apa? F yang kedua, fun. Fun. Iya, tunda dulu senang-senangnya. Sekarang adalah masa kalian untuk mengasah, mempertajam keahlian, skill, pengetahuan, sikap itu. Bersakit-sakit dahulu, senang-senang, kemudian maksudnya itu. Kalau hari ini kalian sudah sempurnakan senang-senang kalian, besok pasti kalian sakit. Besok kalian sakit. Sakit apa? Sakit menghadapi kehidupan, sakit menghadapi tantangan karena nggak punya skill, nggak punya keahlian, nggak punya ilmu pengetahuan, tidak punya dedikasi, tidak punya disiplin dan sebagainya. Nah itu harapan. Yang ketiga, F yang ketiga, food. Nah itu yang paling apa itu? Makanan. Jangan itu makanan. Kenapa? Sekarang yang makanan yang disajikan di luar-luar sana, wah junk food banyak sekali, bener nggak? Dengan harga-harga yang mahal kalian sanggup. Tapi apa endingnya? Banyak yang sakit, banyak yang lemah, tenaganya, kesehatannya, ya kan? Untuk apa? Kalau kita tidak sehat itu F. Satu L. Kalau saya bilang itu sering saya sampaikan untuk iya. Siswa-siswa sekarang itu tantangannya 3 F sub L. Apa itu yang L? Bagian bawahnya persoalan cinta. Iya. Jangan ditunda itu dulu semua. Fokus dulu untuk belajar, fokus gali potensi, fokus untuk pengembangan diri dan sebagainya. Itu harapan. Demikian. Gimana menurut Bapak cara menjaga hubungan yang baik antara guru, staf, sama siswa-siswi? Ya, bagi saya ini pertanyaan yang sangat penting hebat kali, Adisti, luar biasa. Bagaimana menjaga hubungan? Maksudnya hubungan sesama rekan kerja, sama guru dan sebagainya. Kalau saya pribadi, saya mengedepankan keteladanan. Keteladanan itu penting. Saling menghargai, saling menghormati, itu sangat penting. Karena memang inilah menjadi PR bersama, PR saya, PR kami semua sebagai Dewan Guru untuk menjaga itu semua. Namun yang Bapak rasakan di Yayasan Perguruan Tunggal ini, menjalin hubungan antara sesama guru, rekan kerja dan sebagainya sudah cukup bagus. Silaturahimnya bagus karena banyak momen yang dibuat oleh Yayasan Perguruan Tunggal demi menjaga itu tadi, silaturahim, kerjasama, saling menghargai, saling merasa memiliki, seperti dua buah tangan kita nih. Tangan kita kalau yang kiri gatal, yang kanan garuk, ya kan? Kalau yang kanan gatal, yang kiri garuk. Kalau dua-dua gatal, garuk-garukan jadi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami podcast di Tunggal bersama saya Habib bin Al-Dafa dan Alia Aristinarani. Lanjut ke segmen 2. Oke sahabat di Tunggal, kembali lagi bersama kami podcast di Tunggal, belajar bertanya, pelajar bicara. Masih bersama narasumber kita yaitu Bapak Suryawan SPD selaku Kepala Sekolah SMP Dwi Tunggal yang sangat ganteng dan rupawan yang telah mengembangkan SMP Dwi Tunggal yang kita cintai. Di pertanyaan pada segmen kedua ini agak panjang ya Pak. Jadi silakan aja Pak. Oke Pak, gimana strategi Bapak dalam membangun budaya yang tinggi atau budaya yang positif dan semangat kerja yang tinggi di lingkungan sekolah, terutama dalam menghadapi tantangan pendidikan saat ini? Wah, ini hampir nih
Pertanyaannya sekolah profesor. Iya, strategi sebenarnya di segmen pertama tadi saya sampaikan. Simpel saja, ada satu kata yang menjadi prinsip Bapak saat ini adalah keteladanan. Keteladanan itu sesuai dengan apa ya? Yang semalam kita mendengarkan di saat peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, ya kan, waktu Bapak Koordinator mengatakan memakai falsafah Ki Hajar Dewantara bahwa dengan falsafah Jawanya ing nafso ing tulodo, jika dia di depan memberikan contoh, ing matio mangun karso, jika dia di tengah dia mengajak merangkul, tuturi hadan, jika dia berada di belakang dia mensupport, mendukung, mendorong, memberikan motivasi dan semangat. Barangkali demikian. Oke Pak, menurut Bapak, faktor apa yang paling krusial dalam pengembangan kompetensi guru dan staf agar selalu relevan dalam perkembangan zaman? Yang sangat relevan adalah yang paling krusial itu, sebelum Bapak menjawabnya, ini keren nih pertanyaannya. Mas. Komitmen, bukan hanya kerja, bukan hanya mengajar sebagai sebatas gaji, bukan hanya sepenuh hati, tapi ada komitmen, merasa memiliki, berkomitmen terus untuk mendidik, mengarahkan, mengajar generasi bangsa ini untuk lebih baik di masa yang akan datang. Itu adalah merupakan kewajiban bagi kita, kami sebagai para guru-gurumu. Tentunya itu menjadi hal yang sangat penting, membangun komitmen bersama. Sebagai falsafah juga sering kita dengar bahwa guru adalah pahlawan tanpa ada jasa. Komitmen itu sampai akhir hayat. Pak, kalau boleh ini seberapa besar komitmen Bapak? Iya, besar itu berarti apa? Ukurannya bagaimana itu besar? Seberapa besar dedikasi Bapak untuk menjaga komitmen? Iya, kalau besar, seberapa besar itu, saya sendiri pribadi tidak pernah mengurangi semangat, dedikasi, sumbangsi, dan sebagainya. Karena memang mengajar itu bukan hanya, bagi Bapak itu bukan hanya sekedar bekerja, namun mengajar itu adalah ibadah. Mengajar itu adalah kewajiban. Mengajar itu banyak berkahnya. Itu tadi. Barangkali demikian. Terima kasih Pak. Apa filosofi atau kunci utama yang Bapak pegang agar terus bersemangat untuk memimpin dan mengembangkan SMP di zona ini? Iya, kalau Bapak itu ada filosofi, Bapak tempelkan untuk diri Bapak sendiri. Di kantor itu Bapak tempelkan supaya ingat terus tuh. Filosofi. Filosofinya gini. Jangan katakan aku tidak tahu, dan jangan katakan itu bukan tugas. Gimana cara Bapak mengelola potensi dan bakat siswa agar berkembang secara maksimal? Baik di bidang akademik maupun karakter. Barangkali pengelolaan dan sebagainya itu tentunya ada kerjasama. Di Yayasan Perguruan Tunggal kita kan bukan hanya SMP. Ada pimpinan SMA, ada juga SMK Bukit Tunggal 1, SMK Bukit Tunggal 2. Ini harus bekerja sama. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengarahkan siswa itu kepada 3 hal. Apa itu? Emotional quotient, intellectual quotient, dan spiritual quotient. Ketiga ini bukan hanya sekedar hanya sekedar kata-kata saja. Namun ini sudah kalian rasakan antara ketiganya. Di intellectual quotient, siswa-siswi perguruan tunggal kan bukan hanya sekedar menang juara lomba futsal, menang lomba juara marching band sampai ke PON, ke nasional, bukan hanya sekedar jago di tari dan sebagainya, tapi di olimpiade. Nah,
Olimpiade kan, kita setiap hari Senin itu diumumkan juara Olimpiade Sains, juara Olimpiade Matematika, juara Olimpiade Bahasa Inggris dan sebagainya. Kemudian emotional question itu menitik perhatian kepada keterampilan, life skill. Tadi yang di segmen pertama kita sampaikan bahwa Ibu Tunggal itu dalam rangka menumbuh kembangkan bakat minat siswa itu adanya 19 ekskul. Ada apa itu? Pertama, bahkan ada marching band, ada paskibra, ada podcast, ada English club, Japan klub, Arab lagi. Kemudian bahkan di perguruan tinggi tunggal itu ada ekskul bahasa Arab, Dan ada ekskul kaligrafi, ada ekskul hadroh, iya kan? Itu untuk emotional questionnya. Kemudian spiritual questionnya yang kalian rasakan hari ini itu sudah berjalan lama di Yayasan Perguruan Tinggi Tunggal. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Tunggal memfokuskan peserta didik yang beragama Islam itu harus tuntas baca Al-Quran, harus bisa membaca Al-Quran, dan itu diujikan dan itu diajari di sini, didatangkan gurunya, kemudian ya dikasih insentif gurunya oleh yayasan. Siswa-siswi perguruan tinggi tunggal kalian semua belajarnya tanpa dipungut biaya, gratis, sampai mendapatkan sertifikat mengaji. Kemudian kalau yang beragama Kristennya ada namanya pendalaman Alkitab. Yang beragama Kristen. Sebagai bukti hari apa, Bib? Kalau pecikunya untuk yang tahsin Al-Quran hari apa? Biasa hari Selasa. Iya, harus setiap hari Selasa. Demikian juga yang pendalaman Alkitab. Barangkali demikian. Bapak ada nggak pesan atau motivasi yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh warga sekolah agar sama-sama mencapai visi dan misi yang lebih baik di masa depan? Ya, pesannya singkat saja. Belajar dulu, belajar lagi, belajar terus. Itu saja. Belajar. Iya. Coba. Prestasi apa saja yang telah diraih oleh SMP swasta di Tunggal sejauh ini, Pak? Yang membanggakan. Ya. Alhamdulillah, kalau prestasi di bidang akademis itu ada beberapa di tahun 2026 dan 2025 kita alhamdulillah salah satu siswi SMP perguruan tinggi tunggal menjuarai Olimpiade Sains se-Kota Medan. Kemudian juara juga Olimpiade Matematika. Itu sudah ada di TikTok, di media sosial perguruan tinggi tunggal, kemudian di channel YouTube-nya Yayasan Perguruan Tinggi Tunggal. Kemudian kalau dari segi ekstrakurikulernya juga sudah ada sepenuhnya, ada banyak prestasi yang dicapai oleh SMP, sama futsal, kemudian kaligrafi tingkat kabupaten, kemudian bidang kaligrafi, kemudian cabang-cabang OSN lainnya. SN. Apa bentuk apresiasi yang selalu berikan pada siswa yang Iya. Nah ini yang sangat luar biasa sekali, namun ini perlu kami sampaikan, apresiasi yang sangat luar biasa diberikan oleh Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Tunggal bersama Bapak Ibu Kepala Sekolah terhadap siswa-siswi yang berprestasi. Ya. Bagi yang juara umum tingkat SMP, SMA, SMK itu diberangkatkan gratis study tour ke luar negeri, pesawatnya pulang pergi, paspornya dibuatkan, kemudian destinasinya juga diberikan banyak sekali, dan sekali lagi itu adalah apresiasi yang sangat hebat sekali yang diberikan kepada Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Tunggal kepada siswa-siswi hebat Yayasan Perguruan Tinggi Tunggal. Kemudian tanpa dipungut biaya. 1.000 rupiah, Pak? Iya, 1.000 rupiah pun, 1.000 rupiah pun. Kemudian yang kedua, juara umum. Juara umum itu diberikan potongan SPP kan? SPP kita. Dan banyak lagi apresiasi reward yang diberikan oleh Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Tunggal
Bapak Ibu Kepala Sekolah kepada siswa-siswi yang berprestasi. Baik, betul. Apa tantangan terbesar yang dihadapi guru dalam mendidik siswanya sekarang, Pak? Iya, Menurut Bapak? Habib, kita mengenal saat ini adalah gennya bukan gen Z lagi, tapi gen strawberry. Strawberry. Nah, ya kan, gen strawberry. Strawberry. Tantangan terbesarnya sangat luar biasa. Kalau di era Bapak dulu, kepengen sekali ada ekskul futsal, tapi kita belum ada. Sekarang sudah ada. Tantangannya adalah siswanya yang nggak mau ikut futsal, padahal gratis. Ya. Dulu pengen kali Bapak, walaupun Bapak tingginya semeter kotor, itu pengen kali ikut paskibra. Karena nggak ada. Sekarang ada ekskul paskibra, siswa-siswinya sedikit yang mau ikut. Itu tantangan terbesar. Kemudian banyak lagi tantangan-tantangannya. Tentunya salah satunya adalah saya punya analisa tersendiri bahwa anak-anak sekarang, siswa-siswi sekarang pasca pandemi COVID-19 itu tidak memiliki daya tahan terhadap segala sesuatu. Tidak memiliki daya tahan, baik fisik maupun mentalnya. Jalan sedikit malas, ya kan? Lapar sedikit juga ngeluh, ya kan? Kemudian apa lagi? Pokoknya generasi yang cengeng. Nah, ini PR kami, PR kita, generasi yang tidak memiliki daya tahan. Panas sedikit ngeluh, ya kan? Gerah sedikit, panas sedikit ngeluh, ya. Generasi yang itu menjadi tantangan terbesar kami bersama para dewan. Baik, sahabat Ditunggal, sampai kita pada ke penghujung segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Ditunggal, Pelajar Bertanya, Pelajar Bicara. Hai sahabat Ditunggal, masih bersama saya Amira Anisimarani. Dan saya Halidi Al-Dafa dalam podcast perguruan Dwi Tunggal, Pelajar Bertanya, Pelajar Bicara. Baik Pak, masih banget Pak. Iya, Masih banget. masih. Pak, apa saja program unggulan yang sedang atau akan dikembangkan di SMP swasta di Tunggal ini? Iya, alhamdulillah kita tahu bersama bahwa program-program unggulan yang bukan hanya sedang dan akan, tapi sudah berjalan dan terus ditambah oleh perguruan di Tunggal. Salah satunya adalah itu tadi program study tour siswa ke luar negeri, kemudian program magang kerja bagi siswa-siswa SMA SMK terutama magang ke Jepang. Kemudian ini juga ada di catatan kita program bimbingan siswa menjadi pengusaha, entrepreneur, ya kan, sudah dirasakan juga itu khususnya floatkan kepada siswa-siswi SMK di Tunggal 1 atau SMK BM dan Casting. Kemudian itu ada istilah kalian kalau di SMK itu ada BKK, program bursa kerja khusus bagi siswa-siswi yang mau bekerja setelah lulus. Nah, kita tahu semua kemarin kita ada namanya apa itu yang bekerjasama dengan Kampus-kampus, perusahaan yang ingin bekerja khusus tamatan perguruan di Tunggal diberikan kemudahan dan lowongan-lowongan di perusahaan-perusahaan yang SMK sudah Yayasan Perguruan Tunggal itu sudah melakukan kerjasama. Kemudian juga bagaimana siswa-siswi perguruan tunggal khususnya SMA dan SMK itu bisa lulus ke perguruan tinggi negeri, tentunya dengan kerjasama, dengan bimbingan, dengan pelatihan yang selama ini sudah dirasakan. Itu terbukti dengan adanya semalam kita adanya kampus expo ya di sekolah kita. Kemudian berikutnya meningkatkan kompetensi keahlian berbasis berstandar BNSP. Tentunya itu menjadi jawaban dari visi dan misi keinginan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kemudian yang terpenting, tidak kalah pentingnya adalah program unggulan, program berbasis Quran. Program berbasis Quran itu dinamakan tuntas membaca Al-Quran. Bisa dan lancar membaca Al-Quran bagi yang siswa-siswi Muslim, dan program unggulan bagi siswa-siswi yang Nasrani atau Kristen itu pendalaman Alkitab. Itu Habib barangkali sebagai program unggulan yang sudah berjalan dan terus dikembangkan banyak tahun-tahun ajaran yang akan datang. Banyak sekali.
Pak, bagaimana sekolah menunggu siswa yang memiliki minat di bidang non-akademik seperti olahraga atau seni? Iya, tentunya Ketua Yayasan Perguruan Tunggal, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru mendukung penuh, memberi support motivasi terhadap siswa-siswi yang memang skillnya di bidang olahraga. Dan demi menjawab itu, di sekolah kita, sekolah yang kita cintai ini, sudah ada. Kita datangkan pelatih-pelatih profesional di bidangnya masing-masing, terutama salah satunya di bidang futsal, olahraga pencak silat, kemudian yang lainnya itu kita hadirkan. Dan kemarin baru saja di cabang olahraga pencak silat, siswa-siswi perguruan tunggal mendapatkan prestasi di tingkat Sumatera Utara. Nah, yang diadakan di Kota Medan kemarin baru-baru ini. Apa strategi sekolah untuk meningkatkan akademisme? Iya, strategi sekolah tentunya juga ini luar kepala. Kenapa gitu? Kenapa kita luar kepala sih? Gampang menjawabnya. Karena sudah dilaksanakan, betul nggak? Sudah berjalan. Strateginya tentunya Bapak Ibu gurunya menjadi koordinator ekstrakurikuler atau menjadi koordinator yang membidangi tentang bagaimana siswa-siswi kita itu dilatih, diajari membahas soal-soal supaya lulus ke perguruan tinggi, kemudian didampingi dan didaftarkan. Bagaimana kemudian juga mencari informasi, menjemput bola, kalau bahasa kita menjemput bola, mendukung penuh, mendampingi dan sebagainya. Sampai kita tahu bersama semalam di media sosial sudah diposting bahwa alhamdulillah banyak para siswa-siswi kita yang sudah lulus ke perguruan negeri di Jakarta dan SNDP, Pak. Gimana kakak menyikapi tentang kurikulum yang harus Ya, tentunya kami yakin dan percaya bahwa pakar-pakar pendidikan itu sudah membahas, sudah mempertimbangkan segala sesuatunya. Dan kami lihat dan kami meyakini pasti membawa kebaikan. Kalau dulu ada namanya kurikulum Merdeka, kemudian sekarang Merdeka Belajar dan fokus kepada pembelajaran mendalam. Ini tentunya terus kami gali, terus kami upayakan biar bagaimana perkembangan-perkembangan di dunia pendidikan ini bisa dijawab meskipun kita sekolahnya berada di daerah, ya kan? Tentunya kita tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang berada di pusat kota atau di ibu kota Jakarta. Pak, menurut Bapak, seberapa besar peran orang tua dalam mendukung keberhasilan pendidikan siswa? Di sentra itu masih berlaku. Itu adalah falsafah dari guru pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yaitu hubungan antara guru, siswa dan orang tua itu sangat penting. Tidak bisa satu di antaranya dilepas. Guru dan orang tua saja juga tidak bisa, guru dengan siswa juga tidak bisa, atau orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan kepada guru juga tidak bisa. Tentunya itu harus bekerja sama antara ketiganya. Itu saja. Bagaimana sekolah menangani permasalahan disiplin pada siswa? Intensivitas dan harus sensitif para Bapak Ibu Dewan Guru, baik sebagai tenaga pengajar, guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK, kepala sekolah, wakil kesiswaan itu harus bekerja sama untuk menangani yang namanya tadi kedisiplinan. Kemudian tidak hanya di situ saja, ya sekolah itu bekerja sama dengan aparat pemerintahan, aparat keamanan untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi. Jika di luaran kita ini, kalau di sekolah bagus dia kan, kalau di sekolah apalagi ada bapak ibunya bagus dia, di rumah juga bagus. Nah, satu lagi yang harus dipastikan agar aman, agar disiplin tetap terjaga di lingkungan masyarakat, di luar di dunia bermain kalian, itu juga harus dalam pengawasan kita bersamanya. Alhamdulillah beberapa kejadian di masa yang lalu siswa-siswi Yayasan Perguruan Tinggi Tunggal tidak terlibat. Apalagi hari ini menjawab kondisi saat ini, terutama saat kalian kakak-kakak kita
mendengar kelulusan, ya kan? Itu biasanya mereka berkonvoy, mereka beruforia merayakan kelulusan itu dengan berlebihan. Dan alhamdulillah yayasan kita punya program, ketika kakak-kakak kita mendapatkan surat kelulusan, maka tidak diperbolehkan pulang, harus dijemput orang tuanya. Orang tua atau wali murid itu menjemput sampai pintu gerbang dan pastikan anak ini mereka bawa sampai ke rumah supaya menghindari tawuran, konvoy dengan melanggar tata tertib lalu lintas dan membahayakan jiwa, barangkali demikian. Misalkan ada murid di SMP gitu melanggar peraturan atau nggak disiplin, itu gimana cara Bapak menyikapinya? Ya tentunya sangat berbeda dengan penanganan tindak pelanggaran disiplin dulu dengan sekarang. Tentunya itu. Kalau dulu guru masih boleh memukul, sekarang tidak diperbolehkan. Kemudian bullying dan sebagainya. Tentunya pendekatan secara persuasif. Jika melakukan lagi, maka kita lakukan konseling, kemudian dipanggil orang tua, dan kemudian juga kita kasih punishment 3 bulan. Kalau tidak ada perubahan, kita melakukan tindakan tegas kepada siswa-siswi yang tidak melaksanakan peraturan dan melanggar kedisiplinan dia sebagai siswa tentunya. Apa harapan Bapak untuk lulusan SMP juga lagi masa depan? Ya, tentunya kita tahu bersama kami sendiri sebagai tenaga pengajar mengharapkan kepada lulusan-lulusan dari SMP perguruan tunggal yang sebentar lagi sudah keluar untuk menuju sekolahnya masing-masing. Pesan Bapak dan pesan Bapak Ibu gurumu, bawalah nama baik perguruan tunggal itu ke sekolahmu berikutnya dan tinggalkan segala sesuatu yang buruk, yang jelek, yang tidak pantas. Kemudian fokus belajar dan miliki itu daya tahan mental, daya tahan fisikmu. Karena tantangan ke depan 10-15 tahun yang akan datang, kamu akan dihadapkan oleh teknologi, oleh dahsyatnya, kencangnya informasi. Tentunya itu yang harus kamu kuasai di kehidupan yang akan datang untuk bisa menggapai keinginan dan cita-citamu. Khususnya semakin berprestasi di depan, Pak. Iya, doa yang sama juga kepada Adisti dan Habib. Kalian menjadi terus bisa menginspirasi teman-teman kalian, adik-adik kalian yang lain, sukses dan gapai cita-citamu. Saya Habib Zainal Dafa dan pamit undur diri dari podcast Ditunggal, Pelajar Bertanya, Pelajar Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye.